News Reaction, pembangunan flyover Sitinjelawi dibatalkan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BPD Sumatera Barat, Medi Suwandi, mengatakan rencana pembangunan flyover di kawasan Sitinjelawi, Kota Padang dibatalkan. Seperti yang dilansir dari republika.co.id, menurut Medi, pembatalan karena perkiraan biaya yang harus dipakai untuk membangun flyover di kawasan tersebut cukup besar. Namun teman, sebagai alternatif menurut Medi, pemerintah pusat akan melakukan pelebaran geometrik jalan raya atau pelebaran ke arah jurang. Medi Suwandi mengatakan kepada wartawan pada Jumat 17 Juni 2022, tujuan pembangunan flyover untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan. Namun karena butuh biaya yang cukup besar, pemerintah pusat menggantinya dengan metode geometri jalan raya. Medi menjelaskan pelebaran geometrik jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok itu rencananya akan menggunakan beton cantilever. Dengan cara itu, menurut Medi dapat mengurangi bahaya bagi pengendara. Ia juga menyebutkan seandainya dilakukan pembangunan flyover, perkiraan anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Wow, sehingga pemerintah tidak menyetujui rencana tersebut. Rencana pembangunan geometri ini, lanjut Medi, sudah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas kepada Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dalam musyawarah rencana pembangunan atau Musrembang Nasional. Nah, seperti yang diketahui, jalur Sitinjelawi merupakan jalur padat lintas tengah Sumatera dan daerah yang rawan kecelakaan atau DRK yang melewati tanjakan ekstrim yang paling berbahaya ketika curah hujan sangat tinggi dan kabut tebal serta jurang yang dalam. Pemprov Sumatera Barat mencatat kejadian kecelakaan selama periode 2016-2020 sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang, dan luka ringan 111 orang. Sebelumnya, seperti yang dilansir dari ekonomi.bisnis.com, Menteri PPN dan Bappenas Suharso Manoarfa pada hari Kamis 8 April 2021 sempat mengunjungi jalur Sitinjelawi yang berada di antara Kota Padang dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kedatangan Suharso pada waktu itu untuk mengkaji rencana pembangunan jalan layang flyover Sitinjelawi. Bapak Suharso Manoarfa menyampaikan pembangunan jembatan layang Sitinjelawi yang merupakan jalan nasional akan dimulai pada tahun 2022 dengan anggaran pada waktu itu sebesar 1,28 triliun rupiah. Menurut Menteri PPN dan Bappenas, jembatan layang Sitinjelawi masuk dalam proyek nasional karena kondisinya yang strategis sehingga perlu dibangun jembatan layang untuk memastikan keselamatan lalu lintas. Suharso juga menyampaikan sejak tahun 2012 sebenarnya sudah ada studi kelayakan dan saat itu pihaknya sudah melakukan ulasan. Nah, seperti yang diketahui, tanjakan yang terbilang ekstrim, turunan tajam, tikungan maut, jurang yang menganga di sisi jalan hingga ancaman longsor dari perbukitan menjadi tantangan yang harus ditaklukkan pengemudi. Tak sedikit ya sopir yang ciut nyalinya saat harus menjajal tanjakan yang kemiringannya mencapai 45 derajat. Tepatnya di panorama 1 yang apabila kondisi kendaraan tak layak maka mau tantangannya. Akibatnya, insiden masuk jurang, kendaraan gagal nanjak, remblong hingga tertimpa material longsor menjadi fenomena rutin di Sitinjelawi. Sebelumnya, pakar transportasi publik Universitas Andalas atau UNAN, Yos Yafra PhD menilai pembangunan jalan layang di panorama 1 dan 2 di kawasan Sitinjelawi merupakan solusi mengatasi beratnya jalur tersebut. Namun pada akhirnya proyek raksasa tersebut dibatalkan. Nah, gimana menurut pendapat teman? Waktu dan kolom komentarnya dipersilahkan ya. News Reaction, pembangunan jalan flyover Sitinjelawi dibatalkan. Channel YouTube Kreatif Hamdi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.